Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan contoh-contoh kasus firewall. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safina Virginia Hanum dengan NIM 17210592 dan teman saya Januari Rizky Paramita dengan NIM 17210509. Kami dari kelas 17 5A04. Firewall. Menurut Roji 2010, firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network atau LAN. Fungsi firewall. 1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas. 2. Melakukan autentikasi terhadap akses. 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan private. 4. Mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Firewall memiliki keuntungan dan kelemahan di antaranya. Keuntungan firewall. 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan semua suatu kebijakan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. 4. Firewall dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Kelemahan firewall. 1. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya. 2. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenakan. Untuk contoh kasus pengguna firewall yang ada saat ini, kami mengambil 4 contoh, yaitu Static Packet Filtering Firewall, Circuit Level Gateway Firewall, Stateful Inspection Firewall, dan Next Generation Firewall. Untuk Static Packet Filter Firewall, di firewall jenis ini adalah firewall paling dasar dan sederhana. Static Packet Firewall beroperasi di tingkat jaringan dan mengambil keputusan untuk mengizinkan atau memblokir paket data berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dilakukan dengan memeriksa paket hardware paket seperti alamat IP, sumber, dan tujuan, nomor port, dan protokol. Jika paket data memenuhi kriteria yang diizinkan, mereka akan dilewatkan ke jaringan. Dan sebaliknya, jika paket data melanggar aturan, mereka akan diblokir. Meskipun sederhana, firewall ini efektif untuk menghalangi akses yang tidak diinginkan ke jaringan. Kemudian stated full inspection firewall adalah evaluasi dari static packet filtering firewall. Firewall ini mengawasi status setiap koneksi dan mengizinkan atau memblokir paket data berdasarkan status tersebut. Ini berarti firewall dapat memahami apakah suatu koneksi dimulai dengan permintaan yang sah dan mengikuti aliran koneksi tersebut. Dengan demikian, firewall ini lebih cerdas dalam mendeteksi ancaman dan dapat memahami koneksi yang kompleks, seperti koneksi yang melibatkan aplikasi web atau protokol dinamis. Untuk circuit level gateway firewall, TCP atau UDP. Firewall ini tidak melakukan inspeksi pada paket data individu, melainkan memeriksa apakah sesi komunikasi yang ada sudah sah. Ini sering digunakan untuk mengatur akses ke layanan seperti FTP atau VPN.
Ketika sesi komunikasi dianggap sah, data dapat mengalir melalui firewall. Namun, firewall ini tidak memeriksa konten data yang sebenarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan di contoh terakhir ada Next Generation Firewall atau NGFW, yang dimana jenis firewall ini lebih canggih dan kompleks. Firewall ini menggabungkan fitur-fitur dari beberapa jenis firewall seperti stateful inspection, application level gateway, dan bahkan kemampuan deteksi ancaman yang lebih tinggi. NGFW dapat melakukan inspeksi mendalam terhadap lalu lintas dan dapat mengenali ancaman berdasarkan perilaku dan tanda-tanda yang mencurigakan. Firewall ini juga sering dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan tambahan seperti deteksi malware, VPN, dan manajemen kebijakan yang lebih kuat. Kemudian ada beberapa contoh penerapan dalam jaringan komputer, yaitu diantaranya satu, melindungi aplikasi web. Aplikasi web adalah aplikasi yang begitu memudahkan penggunanya, namun terdapat sejumlah ancaman risiko yang perlu diwaspadai. Kabar baiknya, Anda dapat menghindari hal-hal tersebut dengan memasang web application firewall seperti yang disediakan oleh Waffle. Untuk mencegah ancaman-ancaman dalam aplikasi web, Anda bisa menggunakan firewall aplikasi web, yaitu firewall yang tugasnya melakukan monitoring, filtering, dan blocking terhadap paket data yang masuk ke dalam situs atau aplikasi web. Firewall aplikasi web bisa berbentuk perangkat keras, virtual appliance, atau aplikasi berbasis cloud. Biasanya WAF ini sering dipakai melalui reverse proxy dan ditempatkan di bagian depan situs. 2. Proteksi dari serangan brute force. Dalam serangan ini, firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir alamat IP yang mencoba login yang salah terlalu sering, mengurangi risiko kebocoran kata sandi. 3. Filter konten web. Dengan menggunakan firewall ini, memungkinkan kita untuk memblokir akses ke situs web tertentu atau jenis konten yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, mengontrol akses internet. Firewall dapat memblokir akses ke situs web media sosial selama jam kerja atau mengizinkan akses hanya ke situs-situs yang relevan dengan pekerjaan. Yang kelima, ada mengamankan koneksi VPN. Firewall dapat digunakan untuk mengamankan koneksi virtual private network atau VPN. Ini adalah langkah penting dalam melindungi data yang dikirim melalui koneksi VPN agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah. 6. Proteksi terhadap malware. Firewall ini menggunakan pemindaian lalu lintas yang canggih untuk mengidentifikasi ancaman dan melindungi jaringan Anda dari infeksi malware. Yang ketujuh, ada deteksi pencegahan intrusi. Firewall ini memonitor aktivitas lalu lintas dan dapat memberikan peringatan atau mengambil tindakan otomatis jika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedelapan, pengaman email. Firewall dapat digunakan untuk melindungi email dari serangan phishing atau spam. Firewall ini dapat memeriksa email yang masuk dan menghapus pesan yang mencurigakan atau berbahaya sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Yang kesembilan, proteksi terhadap serangan DDoS. Firewall dapat membantu melindungi jaringan Anda dari serangan Denial of Service atau DDoS. Dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berlebihan, ini membantu menjaga ketersediaan sumber daya jaringan Anda dan mengurangi dampak serangan DDoS. Yang ke-10, memantau lalu lintas jaringan. Firewall dapat digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus. Ini membantu administrator jaringan dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran keamanan. Laporan yang dihasilkan oleh firewall dapat digunakan untuk menganalisis dan merespon ancaman keamanan dengan cepat. Pemahaman tentang contoh penerapan firewall dapat dalam jaringan komputer sangat penting untuk menjaga keamanan integritas data Anda. Dengan mengimplementasikan firewall yang sesuai dengan kebutuhan, penting untuk selalu memperbarui dan mengelola firewall Anda agar tetap efektif dalam melindungi aset digital Anda. Dengan dunia yang penuh ancaman cyber, tidak ada alasan untuk tidak melindungi jaringan Anda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.